Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama channel UI Watch dengan beberapa teman alumni UI dari berbagai lintas generasi dan juga lintas fakultas. Juga di sini sebagai praktisi hukum juga ya. Kami sangat senang sekali bisa menjumpai teman-teman semua. Kali ini ada suatu berita yang sangat memprihatinkan belakangan ini, yaitu kasus penabrakan dari dari mahasiswa UI Muhammad Hasya Atala yang menyebabkan kematian. Namun kematian ini sempat menghebohkan karena menyebabkan korban menjadi tersangka gitu. Jadi kali ini kami baru saja melakukan pernyataan sikap dari alumni UI bersama teman-teman dari UI Watch yang menyatakan bahwa kami mengecam penetapan tersangka dari korban, juga harapan yang kami sampaikan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian ini. Dan untuk itu kami akan menyatakan juga apa-apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau juga mengetuk hati dari aparat kepolisian dalam membantu penegakan hukum. Di sini ada hadir bersama kita Mas Heru Purwanto. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penyidik juga ya? Mantan penyidik, saya pensiun penyidik dari alumni UI juga. Ya, mantan penyidik. Kemudian dari Bapak Joko Sumpeno ya? Ya, saya sehari-hari advokat. Advokat ya, praktisi hukum juga. Masih kesalahan kemari. Ya. Kemudian dari saya Inanda Murni, alhamdulillah saya psikolog dan saya mewakili perasaan ibu-ibu sebagai ibunda dari Muhammad Hasya. Ya. Nah, kita akan berbincang-bincang di sini dari segi hukumnya, juga kemudian dari sisi psikologis seorang ibu mungkin ya. Dan kita langsung saja tanya kepada Mas Heru Purwanto yang pernah menjadi penyidik. Apa kabar Mas Heru? Alhamdulillah baik. Ya. Kali ini kan kita tahu ya, untuk kesekian kalinya mungkin ada seorang korban yang sudah meninggal menjadi tersangka. Ya. Nah ini kan logika hukumnya juga rasanya gimana ya? Gak masuk ya. Ya. Korban kemudian jadi tersangka. Nah menurut Mas Heru sendiri gimana ini? Baik, terima kasih. Jadi saya lihat dari kacamata penyidik ya, bahwa proses penyidikan itu harusnya ada transparan. Itu harus dimulai dengan proses penyelidikan. Nah, kita sudah viral ya, ternyata proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan secara bersama-sama. Itu udah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat keluarga itu minta keterangan, minta informasi kepada pihak kepolisian, mereka mendapatkan SP2HP. SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Nah, itu sampai dengan 16 Januari itu masih diterima oleh keluarga, artinya masih statusnya masih penyelidikan ya, masih awal sekali. Masih SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. 16 Januari 2023. Namun ternyata terbukti bahwa sudah ada SPDP tanggal 2 Desember 2022. SPDP adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya ini sudah tidak sinkron ya. Tadi 16 Januari 2023 masih penyelidikan, masih jalan, tetapi ternyata di 2 Desember 2022 sudah ada proses penyidikan ya. Udah nggak betul tuh. Kemudian yang ketiga, pada saat keluarga dipanggil oleh pihak kepolisian ya untuk mediasi, mereka didampingi oleh kuasa hukum, oleh penasihat hukum. Namun sesampai di kantor polisi,
oleh petugas penasihat hukum diminta untuk tidak ikut dengan alasan oh ini keluarga hanya mau curhat kok, sifatnya pribadi. Nah, ternyata faktanya di dalam ruangan yang terkunci itu keluarga diminta untuk berdamai, mediasi. Ini kan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi itu 3 hal yang jelas-jelas secara nalar ya hukum itu sudah tidak sesuai ya. Jadi kita sebagai orang yang pernah tahu bagaimana proses penyidikan ini jadi tertawa. Kenapa? Karena saya ini belajar penyidikan dari mereka. Ya kan? Sekarang ternyata mereka melakukan hal yang di luar konteks begitu. Dan pada dasarnya prosedur penyidikan itu sama saja ya, Pak ya? Ya itu sama antara baik polisi maupun non penyidik PNS ya yang bukan polisi itu sama. Karena apa? Karena kalau polisi itu penyidik umum, kalau kami penyidik khusus. Tapi semuanya sama, KUHP-nya sama, aturannya sama gitu. Jadi ada kejanggalan. Ya, kejanggalan dan kalau saya bilang sih ini kerjanya salah-salah, mohon maaf. Lalu sekarang kan sudah dinyatakan akan sudah dilakukan rekonstruksi ulang ya. Ya. Nah, tahap berikutnya ke rekonstruksi ulang. Nah, ini juga unik nih saya potong. Rekonstruksinya ulang baru sekarang, rekonstruksi baru sekarang, tapi status tersangka sudah ada. Ya. Padahal yang namanya kejadian laka lantas itu harusnya ada rekonstruksi dulu baru status ditentukan. Jadi udah makin terlihat ya, makin terbuka bahwa ini mereka bikin alasan salah. Bikin lagi salah. Jadi karena apa? Karena ya tadi ada pameo kan. Kalau kita mau bikin kebohongan, kita harus bikin kebohongan yang baru lagi gitu. Jadi ada step yang salah juga ya di sini. Ya, kita akan lihat nanti mereka bikin apa lagi, makin terlihat salah lagi. Jadi karena awalnya sudah salah gitu. Iya. Nah, tapi di sini mungkin apakah nggak bisa dilihat sebagai itikat baik Polri gitu untuk melakukan rekonstruksi ulang dengan metode CSI, Scientific Crime Investigation, yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Di sini ya, ada kolaborasi inter. Boleh saja profesi. Seperti itu. Tetapi ingat ya, saya kembali lagi kita bicara masalah penyidikan. Itu ada kasus untuk gelar kasus sama gelar perkara. Itu harusnya semuanya dilibatkan. Ternyata pihak keluarga korban nggak dilibatkan. Jadi teorinya itu udah nggak masuk. Jadi mau pakai ilmu apapun kalau dari awal sudah tidak tepat, jadi susah sekali ininya. Jadi ya padahal nanti keterangan keluarga dibutuhkan juga ya. Iya betul sekali. Dan kemudian Pak Kapolda Fadil Imron di sini kan juga menegaskan bukan membentuk tim TGPF, tim gabungan pencari fakta. Jadi apa bedanya dengan tim asistensi dan konsultasi? Di sini kayak semacam ada pemisahan istilah ya. Apa keduanya itu sangat berbeda gitu? Iya, saya pikir ini kalau mohon maaf nih, kalau saya boleh bicara ini sudah terlambat. Ya, tetapi saya hanya mau memberikan hikmah saja. Suasana sekarang ini momen yang bagus untuk Kapolri maupun di Propam atau pejabat polisi yang tertinggi siapapun itu untuk membenahi kepolisian. Kenapa? Karena sekarang ini masyarakat kita sudah mulai tahu semua, kritis ya. Sudah mulai skeptis. Jadi kita ayolah, kalau memang Polri mau berbenah, ini saatnya. Tapi kalau ternyata tidak juga, maka kita akan mengalami kepolisian di titik nadir. Mohon maaf. Ya. Kemudian dari Pak Joko Sumpeno, barangkali ada tanggapan mengenai proses rekonstruksi ataupun prosedur penyidikan kasus ini. Makasih Mbak Nia. Begini ya, tadi Mas Heru sudah bilang secara teknis urutan, karena hukum acara itu bicara soal formalitas dan itu penting. Ketika formalitas itu dilanggar, itu kebenaran material akan terganggu. Dan saya ingin mengatakan senada dengan Mas Heru tadi bahwa Polisi Republik Indonesia itu adalah bayangkari negara. Dialah yang menghidupkan kitab-kitab undang-undang itu, peraturan-peraturan itu menjadi bernyawa, menjadi hidup, menjadi berlaku. Jangan mematikan teori-teori, petunjuk-petunjuk undang-undang
demi kepentingan instansinya sendiri, demi pemupukan kekuasaan, demi apapun yang itu akan menghancurkan polisi. Polisi itu terhormat, gajah madanya Republik Indonesia. Tapi kalau polisi kayak begini terus, dan ini bukan satu, mungkin yang lain terlalu banyak saya ceritakan, atau anda sudah tahu. Dan mungkin bisa jadi presiden tolong, buruk ya. hukum itu tergantung penegak hukum. Hukum itu bisa saja tidur, tetapi ketika polisi membangunkan, ketika jaksa membangkitkan, ketika hakim itu menunjukkan ini loh kamu itu salah, dan itu moral. Tetapi moral itu tidak akan terjadi kalau setiap penegak hukum itu, kata Ibnu Khaldun, ketika moralnya udah roboh hanya demi kerakusan bendawi, menjadi hambanya uang. Ini saya secara ini aja. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi dari ya taktik yang nggak benar tadi yang dari Mas Jadi Heru. mungkin gini ya, di kepolisian itu sebagai dasarnya dulu mungkin ya Pak ya. Ya polisi itu pertama yang akan menerangkan, yang akan memberikan jawaban. Ini loh kasusnya, duduk perkaranya begini. Dan jadi kalau polisi dari awal itu sudah berat, meskipun itu nanti misalnya bisa dibantah, bisa diingkari berita acara di proses pemeriksaan di pengadilan, tetapi itu juga akan menyulitkan dan betapa repotnya kalau sesuatu diniati yang tidak baik gitu, demi korps, demi segala macam itu. Nah dari pengetahuan dan pengalaman Pak Joko sendiri, ini penetapan sebagai tersangka kepada korban, kepada almarhum Hasya ini bagaimana nih Pak? Apakah perlu segera untuk direvisi, diperbaiki gitu? Ya, Mengingat kan ya sudah almarhum gitu ya, dan keluarga juga pastinya sangat berduka gitu ya dengan kepergian. semua para ahli hukum pasti tahu ya bagaimana bahwa mau kulpa, mau lulus, mau sengaja atau tidak, kecelakaan itu jelas dia matinya karena ditabrak. Dia itu korban, ya dah, meskipun ada unsur apalah ketidakhati-hatian, tetapi yang Paling tidak menyebabkan statusnya ya. kecelakaan menjadi kematian kan si itu tadi, yang kebetulan oknum ya, yang nabrak lah itu. Nah tentunya ya logika manapun juga sulit menerima. Iya. Kayak gitu. Dan melukai perasaan keluarga ya tentunya apalagi ya. nanti, Jangankan keluarga, kita juga mungkin masyarakat sangat terluka ya dengan penetapan tersangka kepada almarhum Hasya ini ya. Kemudian ada lagi Pak Joko yang mau saya disampaikan? kira yang terakhir begini ya, marilah dalam kemajuan komunikasi informasi yang semakin terbuka ini ya, jangan coba-coba menyembunyikan atau mengelabui suatu tindakan demi apa itu tadi, demi yang tidak benar tadi. Iya. Sekarang tidak bisa, semua sudah terbuka. Mau rapat internal di langit ketujuh ya katanya, langit di sana loh maksudnya, itu juga akan ketahuan. Ada aja yang bocorin kok. Jadi, Sportivitas di sini ya, ya Pak ya. jadi Nggak hanya di dunia olahraga ya Pak. Orang itu kalau sesuai dengan peraturan undangan, mudah-mudahan enak, semua akan berjalan lancar lah. Iya. Baik, makasih Pak Saya kira Joko. cukuplah. Kita beralih ke Ibu Murni sebagai ibu, juga sebagai psikolog. Ibu Murni ini mungkin bisa mewakili Ibunda Hasya ya Bu ya. Bagaimana perasaan seorang ibu dan dari sisi psikolognya menanggapi hal ini? Ya, sebagai ibu ya, saya hati saya miris luar biasa menerima berita bahwa Ananda kecelakaan. Itu adalah suatu musibah. Namun masih dinyatakan sebagai tersangka. Tersangka itu berarti terkena kasus hukum. Itu yang membuat saya
pedih ya, hati saya pedih. Apalagi kalau kita mengingat semua orang tua mengantarkan putra-putrinya sampai ke perguruan tinggi dengan harapan tidak lama lagi akan memetik buah yang sudah ditanam sedemikian lama, bertahun-tahun. Sekarang kecelakaan itu kecelakaan itu merupakan suatu ya ujian dari Allah. Bahkan masih ditambah oleh sesama dinyatakan sebagai tersangka. Kemana hati nurani Bapak Ibu yang saat ini punya peranan di negeri ini, punya peranan dalam bidang hukum di negeri ini? Saya rasa itu. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke Mas Heru ya. Kan ada pernyataan dari penabrak ya, bisa dikatakan begitu. Apa ya, bahasanya itu kan sudah sangat melukai ya. Iya. Kurang lebih saya yang melindas, Bapak mau apa gitu ya, Mas Heru? Iya, jadi ada baca ya beritanya ya. Semua orang udah tahu. Saya lihat malah ada dua hal ya terkait dengan masalah sikap beliau nih penabrak ini. Yang pertama, saat selesai kejadian, semua orang lihat korban terkapar, perlu dibawa ke rumah sakit. Ambulans belum ada. Lalu temannya korban minta tolong sama penabrak, Pak, tolong dibawa ke rumah sakit dong. Beliau menolak. Itu yang pertama ya, beliau menolak. Sehingga kita bisa bayangkan, seandainya itu langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin bisa tertolong, ya kan? Ternyata beliau menolak. Nunggu sampai ambulan datang ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, orang tua korban, ayahnya itu nanya, siapa yang nabrak, gitu kan? Lalu beliau yang sudah ditemani oleh banyak teman-teman polisi yang lain, beliau berdiri dengan gagah dan arogan, saya yang melindas, Bapak mau apa, gitu. Itu Masya Allah, saya bener-bener nggak habis pikir, kok ada orang itu harusnya dia minta maaf, kayak bersilaturahim, minta maaf atau gimana gitu. Tapi beliau dengan arogan seperti itu. Jadi saya yakin ya, tidak semua polisi seperti itu. Tetapi ingat, ada peribahasa, karena nilai titik rusak susu sebelanga. Saya yakin juga bahwa polisi-polisi yang lain juga akan sedih, akan kecewa, akan marah mungkin dengan sikap beliau. Jadi tolonglah ya, kita ini hidup nggak selamanya. Jejak digital masih ada. Ya, ingat nanti anak cucu kita juga akan lihat sikap kita seperti apa selagi kita masih hidup. Jadi mari sama-sama kita sadar ya bahwa kita ini hidup nggak selamanya, berkuasa nggak selamanya. Ya mungkin Bapak itu tadi setelah itu nyesal ya, tapi ya apa boleh buat. Sekarang semua orang taunya Bapak seperti itu. Ya, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Amin. Ya, paling tidak untuk meminta maaf, kemudian juga menyesali. Ya, sewajarnya lah kita menyesali ketika kita berbuat salah gitu ya. Kalaupun misalnya kesalahan itu ada dari almarhum, tapi kan almarhum juga sudah tiada gitu ya. Selayaknya lah kita bersikap yang tidak menambah luka bagi keluarga. Gitu ya, Mas Heru dan Bu Murni kan. Jadi dengan silahkan menggunakan hati nurani menghadapi kasus ini. Tolong deh, jangan dinyatakan sebagai tersangka, padahal Ananda Hasya sudah almarhum. Saya rasa saya berharap semua orang terketuk ya terhadap kasus ini. Dan tentunya karena Bapak pensiunan Polri ini juga dari satu institusi ya, mungkin kan pastinya setidaknya pasti ada terbawa lah institusi itu ya. Betul. Dengan proses penyidikan dan penyelidikan ini juga yang rasanya kalau sudah ada pengakuan itu, kalau dari segi hukum gimana ya Pak Mas Heru, kalau sudah ada pengakuan dari pelaku gitu, apakah bisa langsung diproses lebih lanjut gitu tanpa memang itu menjadi salah satu alat bukti ya kan, tetapi kan memang harus dibuatkan dalam suatu dokumen berita acara, dan itu memang
memang bisa terus seperti Pak Joko bilang, bisa saja di pengadilan dan mengelak, walaupun semua orang sudah lihat gitu, semua orang sudah tahu. Mas Joko bisa menambahkan? Saya untuk menghindari soal teknis-teknis itu ya, karena semakin itu dikutak-atik, ya. Ketika hati nurani tadi ditinggalkan, sebenarnya apalagi kekuasaan dimainkan, itu akan mulus-mulus saja. Tetapi apakah tugas polisi memang demikian? Polisi itu kan rumusannya kalau nggak salah ya seperti sewa kotama atau segala macam itu, yang itu menjadi doktrin kepolisian bahwa polisi ini adalah warga teladan sebuah negara. Jadi negara itu teladan atau tidak, diteladani atau tidak, itu kalau polisinya ya harus baik. Itu Profesor Djoko Sutono itu adalah pendiri perguruan tinggi ilmu kepolisian dengan mengajarkan antara lain sewa kotama, terus ada ajaran-ajaran yang menjadi doktrin polisi itu. Nah, kemudian dijabarkan dalam buku saku, ya, yang setiap polisi harus hafal. Tetapi memang jika itu hanya satu atau dua, ya itu bisa dimaklumi. Saya khawatir bahwa yang demikian ini, kejadian semacam ini akan berbahaya kalau terjadi sejak di polsek sampai mabes. Apa nggak ngeri tuh? Apa negara ini menjadi negara kepolisian? Jadi presiden buruk ya? Ya Pak, itu khawatir. Mudah-mudahan, tulus saja saya tidak menginginkan itu, bahwa keteladanan sebuah warga itu harus dimulai dari seorang polisi. Dan saya bangga cucu saya sekarang ini kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi polisi. Ya. Penegak hukum ya Pak ya. Ya. Nah, jadi mungkin perbincangan kita sore ini juga bisa menginspirasi atau juga mengetuk hati dari para pengambil keputusan ya, pengambil kebijakan di kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, hingga setidaknya ya membawa kelegaan kepada pihak keluarga dan kemudian juga menjadi contoh yang baik penegakan hukum di Indonesia. Gitu aja ya, mungkin ada ya. Tentunya kita menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, dan harapan kami tentunya semoga keadilan bisa ditegakkan lebih cepat ya, karena sudah berjalan beberapa minggu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian perbincangan kami dari teman-teman UI Watch. Semoga bermanfaat dan juga bisa diambil pelajaran dari perbincangan kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.